Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan menjelaskan tentang inovasi pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar global. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Adrian Muhammad Ihsan Mahfud yang akan menjelaskan dampak negatif, Muhammad Halil Adrian dan Fauzan Kurniawan yang akan menjelaskan contoh inovasi, Anissa Marwah yaitu saya sendiri, yang terakhir ada Dikral Baihaqi yang akan menjelaskan dampak positif. Inovasi dalam pengolahan produk perikanan sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar global. Contoh-contoh inovasi tersebut antara lain yang pertama, edible coating berbasis alginat atau kitosan. Nah, edible coating berbasis alginat atau kitosan adalah lapisan alami yang digunakan untuk memperpanjang kesegaran ikan dengan menghambat pertumbuhan mikroba dan oksidasi serta ramah lingkungan. Yang kedua, teknologi High Pressure Processing atau HPP disingkatnya. Nah, teknologi ini adalah metode pengawetan ikan menggunakan tekanan tinggi tanpa bahan kimia yang menjaga tekstur, rasa, dan nutrisi ikan. Yang ketiga, ikan dalam kemasan retort pouch. Nah, ikan dalam kemasan retort pouch ini adalah alternatif kemasan ringan dan tahan panas untuk ikan olahan yang lebih praktis dan ramah lingkungan dibanding kemasan kaleng. Yang keempat, ekstraksi omega 3 dari ikan. Nah, ekstraksi omega 3 ini adalah proses pengambilan asam lemak esensial dari ikan untuk dijadikan suplemen kesehatan sekaligus memanfaatkan limbah ikan. Yang kelima yaitu bioflek dan hidrolisat protein ikan. Bioflek dan hidrolisat protein ikan ini adalah hasil pengolahan limbah ikan menjadi pakan ternak bernutrisi atau pupuk organik yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomis. Aku Fauzan Kurniawan dengan NIM 7401241076. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang contoh inovasi dari pengolahan ikan ya. Jadi yang pertama itu ada soimi dan produk olahannya. Nah, disebut sebagai inovasi karena bahan yang dipakai adalah ikan yang bernilai rendah gitu atau kurang diminati dan dapat meningkatkan nilai ekonomi karena fleksibilitas dari produk tersebut yang bisa dijadikan bakso ikan, lipstick, dan nugget ikan. Nah, yang kedua ikan asap dengan teknologi modern yaitu penggunaan asap cair. Nah, disebut sebagai inovasi karena lebih higienis, ramah lingkungan, kualitas konsisten, lebih cepat dan efisien, dan simpan lebih lama dan aman dari senyawa berbahaya. Jadi si pengasapan ikan ini tidak memakai asap dari kayu gitu, asap dari pembakaran kayu secara langsung. Jadi asap cair ini merupakan hasil destilasi atau pengumuman dari uap pembakaran bahan yang mengandung karbon. Jadi lebih higienis dan dapat lebih aman lah pokoknya. Yang ketiga ada pengolahan filet dan nugget ikan yang disebut sebagai inovasi karena pemilihan ikan, pembersihan, pembuatan adonan, dan pemasaran membuat konsumen lebih tertarik dibandingkan dengan mentah gitu. Jadi yang pengolahan filet ini sama nugget ikan tuh diolah dulu dan tanpa ada cucuk gitu. Kalau misalnya ada cucuk kan lebih susah untuk dimakan dan untuk harus lebih berhati-hati. Tapi kalau misalnya si daging ikan itu udah di filet atau diolah jadi nugget ikan tuh lebih enak dan lebih nyaman untuk dimakan. Nah, yang keempat ada fermentasi ikan adalah proses pengolahan ikan menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk dengan rasa, aroma, dan daya simpan yang lebih baik. Fermentasi ini memanfaatkan enzim alami atau tambahan garam dan karbohidrat untuk mendukung pertumbuhan bakteri asam, laktat, atau mikroba lainnya. Contohnya seperti terasi, kecap ikan, bekasam, dan lele. Nah, untuk fish gelatin dan kolagen ini dalam pemrosesan sangat higienis dan dapat menciptakan makanan yang enak. Nah, bahan-bahan dari fish gelatin itu hasil dari ekstraksi ikan kakap, ikan hoki, ikan sotong, ikan kerapu, ikan air tawar, ikan lele, ikan patin, ikan mas, ikan bandeng, dan ikan nila gitu. Dan beberapa produk itu yang mengandung gelatin ikan itu ada marshmallow dan nougat.
Inovasi dalam pengolahan produk perikanan memiliki dampak yang positif dan signifikan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar global. Berikut ini beberapa cara atau contohnya, yaitu meningkatkan nilai ekonomi produk. Inovasi memungkinkan pengembangan berbagai produk turunan seperti filet ikan yang berbahan dasar ikan dan vitamin-vitamin suplemen yang berbahan dasar omega dari ikan. Ia membuat harga jual lebih tinggi dibandingkan harga jual bahan mentahnya. Yang kedua, meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan standar internasional, inovasi dalam pengemasan, pengawetan, dan keamanan pangan membantu produk memenuhi standar ekspor internasional. Dengan branding dan diferensiasi, produk yang memiliki inovasi unik dapat menonjol di pasar global, seperti produk organik, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan produk. Teknologi pengawetan seperti freezing cepat, pengeringan beku atau freeze drying, dan pengemasan vakum membuat produk tahan lama dan tetap berkualitas saat diekspor ke berbagai negara. Yang keempat, mendorong keberlanjutan dan ramah lingkungan. Zero waste processing adalah inovasi yang memungkinkan pemanfaatan limbah perikanan seperti tulang, kulit dari ikan, dan biota-biota lain di laut untuk dijadikan produk lain yang bisa menghasilkan kolagen, pupuk, pakan ternak, sehingga mengurangi limbah. Dengan teknologi ramah lingkungan, menggunakan teknologi mengurangi penggunaan energi dan air, sehingga lebih berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan industri lokal. Dengan cara ini, penyerapan tenaga kerja itu lebih tinggi, karena industri pengolahan perikanan yang berkembang menciptakan lapangan kerja di sekitar daerah penangkapannya. Peningkatan pendapatan juga terjadi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Nelayan dan pelaku industri lokal mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, meningkatkan akses pasar baru. Produk olahan dengan inovasi yang sesuai tren global, misalnya makanan sehat, produk bebas alergen, dan produk organik yang dapat menembus pasar baru seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur. Yang ketujuh, peningkatan keamanan dan kualitas produk. Dengan traceability system, teknologi pelacakan asal produk meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap kualitas dan keamanan pangan. Terjadinya juga pengurangan risiko kontaminasi adalah proses inovatif yang membantu mengurangi risiko kontaminasi mikroba dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kesimpulan yang didapat, dengan inovasi yang tepat, produk perikanan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dan mendominasi di pasar global, mengingat kekayaan sumber daya alam dan bentangan laut yang luas di Indonesia. Selain memiliki dampak positif, inovasi pengolahan produk perikanan juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, penggunaan bahan tambahan pangan, yang dimana beberapa produk olahan menggunakan pengawet, pewarna, atau perasa buatan yang berisiko bagi kesehatan jika berlebihan. Yang kedua, peningkatan limbah plastik, di mana kemasan modern seperti plastik dan retort pouch dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi, di mana industri kecil mungkin kesulitan bersaing karena keterbatasan akses ke teknologi canggih. Yang keempat, overfishing, yaitu permintaan tinggi untuk bahan baku ikan olahan bisa menyebabkan eksploitasi sumber daya perikanan. Yang kelima, kemungkinan penurunan kualitas nutrisi. Di beberapa metode pengolahan seperti penggorengan atau pemanasan berlebihan dapat mengurangi kandungan nutrisi ikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.